Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Donul Karim, NPM 192191189 dari kelas 2 Epenjas. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah belajar mengajar motorik, yang mana materi ini adalah motorik dan teori belajar seperti itu. Langsung saja, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Dalam perkuliahan, istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan-penjelasan secara mendasar sehingga kemungkinan materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Dari penjelasan-penjelasan ini saya diharapkan pengertian dan pemahaman dari istilah-istilah yang digunakan diterapkan dengan benar, terutama dalam gerak motorik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan sesuatu benda dari sesuatu posisi ke posisi lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dapat diamati secara objektif, dapat diamati secara objektif maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan, yang terjadi pada saat perpindahan benda tersebut berlangsung. Lalu yang kedua ada pengertian motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu hal. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik sesuatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini atau motorik dan gerak ini merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan karena kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab dan akibat seperti itu. Namun demikian, diperlukan suatu batasan yang minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Motorik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang tidak dapat diamati dari luar. Pengertian umum ini belum dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Untuk itu diperlukan suatu definisi yang operasional seperti itu. Lalu yang kedua ada teori belajar dan implikasi pembelajaran gerak. Yang pertama ada teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama ada pandangan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya, lebih menenangkan pada tingkah laku manusia seperti itu. Lalu yang kedua ada implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran,
sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, seperti itu. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah, seperti itu. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang belajar atau peserta didik, seperti itu. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkannya. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid, seperti itu. Lalu yang ketiga ada teori belajar kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama atau A, pandangan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tentu berbeda-beda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, seperti itu. Para penganut aliran pedagogi kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, seperti itu. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan, seperti itu. Lalu ada teori belajar konstruktif dan implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian belajar menurut pandangan konstruktivistik teori belajar. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, seperti itu. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, begitu. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar, seperti itu. Lalu yang kedua ada implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Penjelasan ini dapat diketahui bahwa implikasi konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran, proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning, seperti itu.
Semaldino mengatakan bahwa pembelajaran pada abad ke-21 terlalu banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama, seperti itu. Implikasi teori belajar humanistik. Dalam kegiatan pembelajaran teori humanistik secara dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis seperti itu. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung terpercayanya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.